Aku menyukai teman masa kecilku selama 10 tahun. Dia juga muak padaku selama 10 tahun. Sampai aku menidurinya hingga tak bersisa. Meninggalkan uang 200 yuan dan pergi begitu saja. Teman masa kecilku merasa sangat terhina. Mengejarku kemana-mana sampai aku menjadi yatim piatu. Orang tua teman masa kecilku berkata, "Mulai sekarang rumah kami adalah rumahmu. Gadis ini adalah adik perempuanmu." Aku melihat wajah Su Baishu yang penuh amarah dan malu. Dengan lantang aku memanggilnya. "Halo adik perempuan." Aku telah menghindari Su Baishu selama 3 tahun penuh. Alasan aku mengingatnya dengan begitu jelas. Karena hari aku menidurinya adalah malam tahun baru Imlek saat liburan musim dingin tahun pertama kuliah. Dan hari ini adalah malam tahun baru Imlek saat liburan musim dingin tahun keempat kuliah. Aku menyeret koperku. Ingin membeli buah-buahan sebelum naik ke atas. Tanpa disangka, aku bertemu dengan Su Baishu. Dia tidak banyak berubah. Kulitnya putih dan lembut. Kecantikan yang tak terlupakan. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang playgirl kecil. Playgirl yang cantik. Saat dia masuk ke toko, aku secara tidak sadar berbalik dan menurunkan topiku. "Xiao Shu, datang membeli buah lagi ya?" Pemilik toko, seorang pria muda. Matanya langsung berbinar saat melihat Su Baishu. "Jeruk bali yang baru datang sangat bagus. Bawa 2 untuk dicoba orang tuamu." Su Baishu berkata, "Aku tidak suka asam." "Kalau begitu, ceri saja. Dijamin manis." Aku lebih benci manis. Aku benar-benar ingin memberitahunya. "Makan kalau mau. Kalau tidak mau, pergi saja." Tapi si pemilik toko sangat antusias. Saat membayar, dia bahkan memasukkan beberapa apel ke dalam kantongnya. Ini adalah perlakuan khusus untuk Su Baishu. Hanya dengan wajah cantiknya, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Saat berusia 10 tahun, Su Baishu pergi ke jalan dengan tangan kosong. Pulang pergi sekali. Kantongnya sudah penuh dengan camilan. Membuatku iri sampai menangis. Sekarang, dia berusia 20 tahun. Orang-orang di lingkungan sekitar telah berganti generasi. Pusat perhatian tetaplah dia. Pemilik toko bertanya, "Xiao Shu, tahun ini pulang sendirian?" Kudengar dari tetangga. "Tahun ini kamu berencana membawa pacar pulang." Su Baishu punya pacar. Tanpa sadar aku memasang telinga. Su Baishu tertawa kecil. Tawanya sangat merdu, membuat telinga orang yang mendengarnya geli. Pada malam tahun baru Imlek 3 tahun yang lalu, aku mendengarnya dari jarak dekat. Bukan hanya telinga yang geli. Mendengarnya terlalu lama. Hati pun ikut geli. Dia masih berkata dengan ekspresi datar, "Itu bohong. Sudah kubilang, seleramu terlalu tinggi. Jadi susah cari pacar. Kamu suka yang seperti apa?" "Aku punya adik laki-laki. Sangat tampan." "Aku tidak suka yang terlalu tampan." "Dia juga tidak setampan itu." "Aku juga tidak suka yang kurang tampan." Pemilik toko terdiam, sambil tersenyum canggung. "Xiao Shu, sebaiknya cepat cari pacar, agar orang tuamu tenang dan lega." "Aku punya pacar," kata Su Baishu. "Hanya saja aku belum memutuskan pacar yang mana yang akan kubawa pulang." Pemilik toko tampak bingung. Kata-kata konyol seperti itu keluar dari mulut seorang playgirl. Entah kenapa terasa masuk akal. Setelah beberapa saat, toko menjadi sangat sepi. Kurasa Su Baishu sudah pergi. Aku pergi untuk mengambil melon manis terakhir. Sebuah tangan yang ramping dan putih tiba-tiba muncul, merebut melon itu di tengah jalan. "Maaf, aku yang mengambilnya lebih dulu." Suara seorang gadis terdengar dari belakangku. Mengatakan maaf, tapi sama sekali tidak terasa ada penyesalan. "Tapi aku bisa mempertimbangkan untuk memberikannya padamu." Suara Su Baishu menghantam jendang telingaku. "Bisakah kamu berbalik? Takdir burukku dengan Su Baishu bisa ditelusuri kembali hingga 12 tahun yang lalu. Ayahku membawaku pindah dari kabupaten ke kota. Ayahku dan ayah Su Baishu adalah rekan seperjuangan. Setelah pensiun, nasib mereka bagai langit dan bumi. Ayahku adalah buminya. Biaya hidup di kota tinggi. Dia mengemudikan bus besar. Penghasilannya pas-pasan untuk hidup. Mengenai kenapa harus tinggal di kota, ayahku bilang pendidikan di kota bagus. Aku bisa kuliah. Harga rumah di kota juga mahal. Berkat ayah Su Baishu, dia meminjamkan 2 kamar untuk kami tinggali.
Orang tua Subaisho sangat baik padaku. Ayahku sering bepergian. Sepulang sekolah, aku akan menumpang makan di rumah Subaisho. Aku hampir makan dan tinggal bersama Subaisho, pergi ke sekolah bersama. Tapi dia tidak menyukaiku. Teman-teman Subaisho kebanyakan tampan dan cantik, atau berasal dari keluarga terpandang. Aku hanyalah anjing kampung dari desa. Aku bersikeras mengikutinya di belakang, membuatnya sangat kesal. Suatu kali, dia sengaja meninggalkanku di taman bermain, membuatku hampir tersesat. Karena masalah ini, Subaisho dipukuli habis-habisan. Sampai sekarang masih ada bekas luka di pantatnya. Dia semakin membenciku, mencari cara untuk mengerjaiku. Tapi saat itu, aku masih polos. Aku selalu merasa, Subaisho berbeda dari gadis-gadis di kampung halamanku. Dia begitu cantik, kulitnya begitu putih. Saat dia tersenyum, seolah-olah ada sihir. Aku terus-menerus mengikutinya di belakang, menyembunyikan perasaan mudaku. Kalau dipikir-pikir sekarang, kebencian Subaisho padaku sama sekali tidak disembunyikan. Suatu musim semi, bunga-bunga di sekolah bermekaran. Teman-teman Subaisho bertanya padanya bunga apa yang paling dia sukai. Subaisho berkata, tidak ada yang paling disukai. Hanya ada yang paling dibenci. Aku benci bunga kaca piring. Terlalu manis dan memuakan. Baunya tidak enak sekali. Sambil berkata, dia melirikku. Aku langsung mengerti bahwa kata-kata itu sengaja ditujukan untukku. Karena pagi itu, aku baru saja memetikkan 2 kuntum bunga untuknya. Terjadi satu hal lagi saat kelulusan SMA. Aku bertanya pada Subaisho, kamu mau mendaftar di mana? Subaisho berpikir sejenak. Yanjing. Aku dengan gembira mendaftar di sekolah di Yanjing. Pada hari surat penerimaan datang, aku baru tahu Subaisho akan pergi ke selatan. Dia membohongiku, hanya untuk berpisah dariku. Betapa kejamnya kenyataan ini. Di semester pertama tahun pertama, jika aku tidak mengambil inisiatif, Subaisho tidak akan menghubungiku. Dia punya kehidupannya sendiri, lingkaran pertemanannya sendiri. Dia sangat berprestasi, menjadi yang terbaik di jurusannya. Bahkan dinobatkan sebagai ratu kampus. Dalam foto-fotonya selalu ada pria-pria tampan. Aku pernah sekali menemuinya di selatan. Teman-temannya bertanya pada Subaisho, siapa anak ini? Subaisho berkata, anak teman ayahku. Aku langsung tertegun saat itu. Kenal selama 10 tahun. Pada akhirnya, aku bahkan tidak dianggap sebagai teman biasa. Tiba-tiba aku merasa putus asa. Tapi aku tidak rela menyerah begitu saja. Aku merencanakannya sejak lama. Pada hari tahun baru Imlek, saat liburan musim dingin, aku meniduri Subaisho. Hari itu, kami berdua minum alkohol. Subaisho tidak tahan minum. Dia cepat mabuk. Tapi aku sangat sadar. Saat momen itu, dia tidak menolakku. Aku bertanya pada Subaisho, tahukah kamu sudah berapa lama aku menyukaimu? Dia tidak menjawab. Kurasa tidak baik mengambil keuntungan dari situasi ini. Aku bertanya lagi, apa kamu tahu siapa aku? Ansia. Dia memanggil namaku. Suaranya merdu. Apa dia akan menolakku? Dia menggelengkan kepala, malah mengulurkan tangan dan memelukku erat. Subaisho malam itu sangat lembut. Setelah dorongan impulsif itu, kami berbaring di tempat tidur. Subaisho berkata padaku, maafkan aku. Aku membohongimu soal pendaftaran kuliah. Aku tidak menghiraukannya. Dia memeluk lenganku dan menghela napas pasrah. Aku berjanji akan mengambil S2 di Yanjing. Bagaimana tanda tanya? Apa urusannya denganku? Aku sudah memutuskan untuk melepaskannya. Malam ini aku hanya ingin memberikan sebuah penutupan untuk diriku sendiri. Lagi pula, aku sudah bodoh selama bertahun-tahun. Rasanya rugi jika tidak mendapatkannya sekali. Setelah mendapatkannya, aku tidak akan memikirkannya lagi. Keesokan paginya, Subaisho belum bangun. Aku kabur. Oh ya, uang hotel dibayar olehnya. Aku tidak mau memanfaatkan kebaikannya. Jadi aku meninggalkan 200 yuan. Tapi tindakan ini sepertinya menimbulkan kesalahpahaman. Aku menghapus semua kontak Subaisho. Benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Kudengar dari teman SMA. Subaisho merasa sangat terhina. Dia mengejarku kemana-mana. Bahkan datang ke kampusku. Dia datang beberapa kali, tapi tidak bertemu denganku.
Yang paling kuingat adalah cerita teman sekamarku di tahun kedua. Su Baishou hari itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Ingin sekali menangkap dan menyiksaku. Dia menghentikanku. Teman sekamarku dengan galak bertanya, "Ansia pergi kemana lagi?" "Tidak tahu. Hari ini hari Valentine. Dia pergi merayakannya dengan pacarnya." Saat itu, seolah-olah hujan deras turun dari langit. Seketika memadamkan gunung berapi itu. Su Baishou tertegun di tempat untuk waktu yang sangat lama tanpa bergerak. Sebagai klarifikasi, memang benar aku berpacaran. Aku sudah tidak menyukai Su Baishou lagi. Apa salahnya punya pacar? Aku tidak hanya berpacaran. Aku bahkan sudah punya beberapa pacar. Su Baishou tahu tentang setiap pacarku. Teman-teman lama kami akan memberitahunya. Su Baishou tidak berhenti membenciku. Dia telah sombong selama 20 tahun. Ternyata dihina oleh pengikut kecil yang tidak dia anggap. Kalau aku jadi dia, aku juga akan benci. Kudengar dia bahkan pergi ke kampung halaman kami. Sayangnya tahun itu, ayahku berobat di Yanjing. Aku tidak pulang ke kabupaten. Dia tidak bisa menangkap siapapun. Terlihat seperti wanita malang yang ditinggalkan. Permainan kejar-kejaran ini berlangsung selama 3 tahun. Hari ini akhirnya akan berakhir. Karena di masa depan, aku akan merayakan tahun baru di rumah Su Baishou. Ayahku meninggal musim dingin tahun lalu. Aku tidak punya rumah lagi. Su Baishou saat ini berdiri sangat dekat di belakangku. Ujung jarinya mengetuk melon. Berkali-kali. "Berbaliklah. Melon ini akan kubelikan untukmu." Aku tidak bergerak sedikit pun. Dia cepat merasa bosan. Tidak mau berbalik, ya sudahlah. Cuma bercanda. Su Baishou memang seperti itu. Cepat bosan dengan segala sesuatu. Kali ini, dia benar-benar pergi. Aku membawa setumpuk buah untuk membayar. Pemilik toko menatapku lekat-lekat. "Anak muda, wajahmu terlihat familiar." "Wajahku pasaran. Kamu sangat tampan. Mana mungkin wajah pasaran?" Dia berdecak dan berkata dengan yakin, "Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat." Wajar jika tidak mengenaliku. Aku banyak berubah. Setelah melewati masa pubertas, aku menjadi jauh lebih kurus. Setelah tinggal di kota selama bertahun-tahun, kulitku juga menjadi lebih putih. Aku bukan lagi anak desa hitam demuk yang dulu. Belum lama ini, dalam pemilihan raja kampus, aku bahkan mendapat gelar rumput legendaris. Oh ya, Su Baishou juga muncul di postingan pemilihan itu. Dia bilang, "Rumput legendaris apa? Apa mata kalian? Orang-orang Cuan Yuan bermasalah." Setelah membayar, aku membawa buah-buahan dan pergi. Baru saja membuka pintu, sebuah tatapan dingin mendarat di punggungku. "Beli sebanyak ini. Mau kemana?" Su Baishou tidak pergi. Sepertinya dia sudah lama menungguku. Aku tidak menghiraukannya. Mempercepat langkahku. Dia dengan cepat mengikutiku dan menghalangi jalanku. Dia merebut topi basebalku. Menyenangkan sekali yang mempermainkanku. "Ansia." Menyenangkan. Aku ingin mengatakan itu, tapi jelas tidak bisa. Su Baishou mencibir. 3 tahun tidak bertemu. Kamu jadi bisu. Tidak bisu. Aku tersenyum tipis. "Halo Su Baishou. Lama tidak bertemu. Lagi pula aku tidak bisa menghindar. Lebih baik hadapi saja dengan berani." Su Baishou tidak bisa tersenyum. Dia seolah-olah ingin melubangi diriku dengan tatapannya. Matanya yang sedikit memerah dan tangannya yang gemetar mengkhianatinya. Entah sudah berapa lama berlalu. Pejalan kaki di pinggir jalan memperhatikan kami. Su Baishou akhirnya menunduk dan membantuku membawa barang bawaan. Sepanjang jalan kami berdua tidak berbicara. Su Baishou berjalan sangat cepat. Tidak ada niat untuk menungguku. Aku menyeret koper dan tertinggal di belakang. Aku tidak tahan untuk bersuara. "Su Baishou." Pelan-pelan. Su Baishou menegang sejenak. Dulu juga seperti ini. Dia berjalan di depan. Aku mengikutinya dari belakang. Memanggil-manggil Su Baishou. "Su Baishou." Perasaan ini sudah lama tidak kurasakan. Su Baishou berkata dengan tidak sabar. "Apa kakimu pendek?" Tapi langkahnya jelas melambat. "Kakimu yang panjang. Kakimu yang paling panjang." Aku membalasnya tanpa basa-basi. Sayangnya, bagian yang seharusnya besar malah tidak besar. Kata-kata itu keluar begitu saja. Keheningan aneh langsung tercipta. Maksudku adalah kelapangan hatinya.
Tapi Su Baishou salah paham. Dia berbalik. Bibirnya terkatup rapat. Wajahnya menunjukkan 3/10 rasa malu dan marah. Sisanya adalah rasa tidak percaya. Inikah alasanmu pergi tanpa pamit? Aku terpana. Situasi terasa tidak baik. Dia menarikku ke ruang tangga. Tidak mau melepaskan. Memaksaku untuk menguraikan kata-kataku tadi. Dan menjelaskannya secara rinci. Aku mengangkat tangan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukan itu arti sebenarnya. Kamu pasti salah ingat. Kamu juga mabuk hari itu. Sudahlah. Itu tidak penting. Ini sangat penting. Pipi Su Baishou memerah. Mungkin karena sangat marah. Aku harus membuktikan diriku. Aku baru saja mau bertanya, bagaimana cara membuktikannya. Aku melihat. Su Baishou meletakkan tangannya di resleting pakaiannya. Aku tertegun. Kamu tidak serius kan? Teman masa kecil mana yang akan membuka pakaian di hari pertama reuni? Ekspresi Su Baishou memberitahuku. Dia sangat serius. Ini adalah pertaruhan harga diri. Dalam sekejap, resletingnya sudah terbuka. Tepat pada saat itu, orang tua Su Baishou membuka pintu rumah. Apa Xiaoxia sudah sampai? Su Baishou terkejut. Aku langsung berdiri di depannya. Halo Paman. Bibi. Aku baru saja sampai. Bertemu dengan Su Baishou. Gadis itu bilang mau turun membeli buah. Belinya lebih dari 1 jam. Tidak naik-naik ke atas. Ternyata menunggumu. Aku terdiam sejenak. Menoleh ke belakang. Jaket Su Baishou sudah terpasang rapi. Masuk ke dalam rumah. Paman Su bertanya dengan santai. Kalian berdua tadi berlama-lama apa di luar? Aku dan Su Baishou sama-sama terdiam. Bibi Su berkata, anak muda lama tidak bertemu. Tentu saja harus mengobrol sebentar. Benar. Aku mengangguk cepat. Aku dan adik kita sudah lama tidak bertemu. Su Baishou melotot padaku. Siapa adikmu? Jangan sembarangan memanggil. Baru saja selesai bicara. Dia langsung dipelototi oleh Bibi. Mulai sekarang, rumah kami adalah rumah Xiaoxia. Dia adalah kakakmu. Dan kamu adalah adiknya. Su Baishou tertegun. Aku tidak mau jadi adiknya. Aku dan Anxia sebenarnya. Bibi Su memotongnya. Jangan banyak bicara. Aku mau memasak. Tapi aku jadi penasaran apa yang ingin dikatakan Su Baishou. Selama 3 tahun ini, sepertinya aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya. Dia tidak mungkin menceritakan kejadian 3 tahun lalu kepada Paman dan Bibi. Kan tanda tanya. Tidak boleh. Aku harus menghentikannya. Aku mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan berbahaya Su Baishou. Aku tertawa licik. Halo adik perempuan. Musim dingin tahun lalu ayahku meninggal karena sakit. Sesuai keinginannya, rumah sakit dan pemakaman diadakan secara sederhana. Hanya memberitahu beberapa rekan seperjuangan lama. Paman Su tinggi dan tegap. Wajahnya terlihat garang. Tapi di upacara peringatan, dia menangis. Bibi Su berkata padaku, mulai sekarang, rayakan tahun baru di rumah mereka. Lagi pula, sejak kecil, aku selalu makan di rumah mereka. Mereka tidak memberitahu Su Baishou saat itu. Su Baishou sedang sibuk mempersiapkan kompetisi. Dia baru pada akhir Desember mengetahui kabar meninggalnya ayahku. Aku sudah berusia 20 tahun. Ini tidak bisa dibilang adopsi. Juga tidak ada hubungan darah atau hukum. Jadi, aku dan Su Baishou tidak benar-benar bersaudara. Aku juga tidak perlu memanggilnya adik perempuan. Tapi aku hanya ingin melihat Su Baishou marah tapi tidak bisa meluapkannya. Di meja makan malam tahun baru, aku mengobrol santai dengan Paman dan Bibi. Bibi bertanya, Xiaoxia, bagaimana dengan pacarmu yang dari jurusan sastra itu? Sumpit Su Baishou berhenti. Sudah putus. Bukankah bulan lalu masih bersama? Aku bahkan berencana mengundangnya makan di rumah kita. Biar Paman dan Bibi bisa menilainya. Terima kasih, Bibi. Tapi kami sudah putus setengah bulan yang lalu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bibi Su takut aku sedih. Di kantor Bibi banyak gadis muda. Nanti ku kenalkan padamu ya. Bu. Su Baishou memotong dengan keras. Ikannya terlalu asin. Bibi memutar matanya. Makan saja kalau mau. Lain kali masak sendiri. Lalu Bibi melanjutkan obrolan tentang jodoh denganku. Aku tertawa dan berkata, aku tidak punya standar tinggi untuk penampilan. Yang penting orangnya baik. Bi,
Aku suka yang sabar dan rendah hati. Jangan yang angkuh dan sombong. Bibi mengerti. Kamu suka tipe yang benar-benar berlawanan dengan Sulsu. Subaisho melempar sumpitnya lagi. Ansia, jangan keterlaluan. Aku pura-pura terkejut. Adik, kenapa bicara seperti itu? Kamu tidak ingin aku mencarikanmu kakak ipar yang lembut? Siapa adikmu? Kamu bajingan licik dan licik. Dia tidak berani melanjutkan kata-katanya. Lagi pula itu bukan hal yang membanggakan. Setelah makan, para orang tua pergi tidur. Aku tidak mau berduaan dengan Subaisu. Jadi aku cepat-cepat kembali ke kamar tamu. Jam 2 pagi. Aku merasa sedikit lapar. Aku pergi ke ruang tamu mencari camilan. Tanpa menyalakan lampu. Aku berjalan ke meja kopi dan kakiku terbentur. Aku meringis kesakitan dan terjatuh ke samping. Jatuh menimpa tubuh yang lembut. Ansia, apa kamu ingin mati terjatuh? Napasnya terasa di telingaku. Aku bisa dengan jelas mencium aroma sabun mandi dari tubuhnya. Aku membeku. Kenapa kamu belum tidur? Memikirkan pertanyaan siang tadi. Pertanyaan apa? Menyenangkan sekali yang mempermainkanku. Ansia, kamu belum menjawabku. Bagaimana aku harus menjawabnya? Dalam kegelapan, aku hanya bisa melihat siluet samar Subaisu. Posturnya anggun. Lekuk tubuhnya menawan. Harus kuakui, dibandingkan 3 tahun lalu, Subaisho sudah tumbuh dewasa. Terlihat lebih matang. Tapi pesona remajanya belum pudar. Dia sedang dalam masa primanya. Aku bilang, aku tidak bisa menjawabnya. Karena aku tidak pernah mempermainkanmu 3 tahun lalu. Aku hanya ingin memberikan penutupan untuk diriku sendiri. Bagaimana bisa itu disebut mempermainkan? Tapi Subaisu tidak mengerti. Dia mendengus dingin. Baiklah, Subaisu. Jika kamu benar-benar ingin mendengar jawabannya. Aku berpikir sejenak. Lalu berkata dengan murah hati, kalau begitu, biarkan aku mempermainkanmu sekarang. Aku bersekolah SMP dan SMA di kota. Tahun ini merayakan tahun baru di kota. Tentu saja aku harus menghadiri reuni kelas. Banyak yang datang. Aku dan Xiaofan duduk di pojok. Xiaofan bertanya, kamu dan Subaisu masih perang dingin? Begitulah. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Aneh sekali. Malam tahun baru itu, aku ingin memojokkan Subaisu. Jadi aku bilang ingin mempermainkannya. Itu hanya omong kosong. Orang bodoh pun tahu. Tapi Subaisu terdiam selama 5 detik. Tiba-tiba berkata dengan sangat serius. Boleh. Pukulanku meleset. Mengenai kapas. Cuma bercanda. Begitulah caraku mengalihkan pembicaraan saat itu. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Dalam kegelapan, Subaisho langsung terlihat sedih. Beberapa hari setelahnya, aku jarang berbicara dengannya. Lamunanku terputus. Subaisho sudah tiba. Sekelompok orang langsung mengerumuninya. Ini juga perlakuan khusus untuk Subaisu. Dulu di sekolah, dia selalu menjadi pusat perhatian. Bulan itu, Xiaofan menunjuk pria di samping Subaisu. Kamu masih ingat Xiao Liang? Dulu raja kampus di sekolah kita. Ingat, dia sekarang sepertinya sangat dekat dengan Subaisu. Saat kami berbicara, pria tampan dan tinggi itu sudah duduk di samping Subaisu, bahkan menuangkan air untuknya. Teman-teman sekelas menggoda. Ratu dan raja kampus. Pasangan yang serasi. Sudah bertahun-tahun. Kenapa kalian berdua belum juga jadian? Iya nih, perlu kami bawakan kantor catatan sipil ke sini? Subaisu tidak tersenyum. Xiao Liang malah terlihat sangat senang. Hei, jangan sembarangan bercanda. Tiba-tiba seseorang berkata, oh iya, aku ingat. Dulu Ansia juga selalu mengikuti Subaisu. Semua mata langsung tertuju padaku. Semua orang tahu Ansia menyukai Subaisu. Seseorang tertawa. Aku pun ikut tertawa. Itu sudah berlalu. Cinta itu harus setara. Aku sudah lama menyerah. Maksud tersiratnya. Aku sadar diri tidak pantas. Subaisu menatapku dengan tatapan tajam. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Xiao Liang mendahuluinya. Ansia, seharusnya kamu sudah sadar sejak lama. Berapa kali Xiaoxiu menolakmu? Kalau saja kamu menyerah lebih awal, kamu tidak akan dibenci olehnya. Aku tersenyum. Kudengar Subaisu akan direkomendasikan untuk S2 di Universitas Qi, universitas terbaik di negeri ini. Ansia, jangan bermimpi.
Kamu tidak akan bisa menggapainya. Krak! Su Baishu marah dan membanting gelasnya. Bisa diam tidak? Matanya melotot marah, menatap Xiao Liang di dalam ruangan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Wajah Xiao Liang memerah. Zhou Zhou, kamu kenapa? Bukankah kamu yang paling membenci Anxia? Aku paling membencimu. Su Baishu melepas jaketnya dan melemparkannya ke lantai. Jaket ini tadi kamu sentuh. Aku tidak mau lagi. Mulai sekarang, jauhi aku. Jauhi juga Anxia. Xiao Liang langsung terdiam. Insiden kecil ini tidak memengaruhi suasana hati Runi semua orang. Setelah beberapa saat, suasana kembali mencair. Mereka mulai bermain game. Truth or Dare. Putaran pertama langsung mengenai Su Baishu. Dia memilih Truth. Sampai saat ini, sudah punya berapa pacar? Su Baishu menjawab. 1. Xiao Fan berbisik di telingaku. Dia pernah pacaran? Kapan? Apa kamu tahu? Aku menggelengkan kepala. Mungkin pacaran di kampus. Tapi yang membuatku terkejut adalah dia hanya pernah punya 1 pacar. Mana ada yang percaya? Teman sekelas. Berdecak. Ada fotonya. Ingin tahu pria tampan mana yang berhasil merebut hatimu? Su Baishu berkata. Itu pertanyaan lain. Permainan berlanjut. Tak lama kemudian, giliran Su Baishu lagi. Dia tetap memilih Truth. Kapan ciuman pertamamu? Liburan musim dingin tahun pertama kuliah. Aku hampir menyemburkan kola dari mulutku. Bukankah itu denganku? Su Baishu menoleh menatapku. Tatapannya setenang air. Permainan berlangsung seru. Pintu ruangan terbuka. Maaf, aku terlambat. Seorang gadis berkacamata yang terlihat sopan berdiri di pintu. Begitu dia muncul, seluruh tubuh Su Baishu seolah ditumbuhi duri. Namanya Lin Luo. Awalnya, dia adalah sahabat terbaik Su Baishu. Tapi dia pernah menyatakan cinta padaku. Mengenai Lin Luo yang menyukaiku. Aku selalu merasa itu tidak masuk akal. Di mataku, dia dan Su Baishu adalah tipe orang yang sama. Kaya, pintar, sangat populer di kalangan pria. Karena itu, dia bisa menjadi sahabat Su Baishu. Dulu aku menjadi pengikut Su Baishu. Lin Luo hanya tertawa di samping. Dia selalu sangat lembut. Berbeda dengan Su Baishu. Seperti orang yang tidak punya emosi. Lin Luo juga kuliah di Yanjing. Setelah aku putus dengan Su Baishu, Lin Luo datang untuk menyatakan cinta padaku. Dia bilang dia sudah naksir aku sejak SMA. Aku terkejut sekaligus menolaknya. Sampai sekarang Lin Luo masih sesekali mengirimiku pesan WeChat. Xiao Fan bertanya, apa kamu tahu soal mereka yang berselisih? Dengar-dengar begitu. Tapi tidak tahu kenapa mereka berselisih di semester pertama tahun pertama kuliah. Pikirkan baik-baik. Xiao Fan menatapku dengan tatapan penuh arti. Maksud tersiratnya mungkin ada hubungannya denganku. Lin Luo dengan santai duduk di sampingku. Terlambat. Kalian sedang main apa? Dia menatapku sambil tersenyum. Truth or Dare. Mau ikut? Tentu. Lin Luo bergabung dalam permainan. Dia memilih Dare. Tantangannya adalah minum anggur silang lengan dengan salah satu lawan jenis yang hadir. Tatapannya jatuh padaku. Anxia. Semua orang langsung heboh. Aku berdiri dengan tenang. Menuangkan anggur ke dalam gelas. Mengaitkan lenganku dengan lengan Lin Luo dan hampir meminumnya. Su Baishu merebut gelasku. Anxia alergi alkohol. Dia meminumnya sampai habis. Menatap Lin Luo dengan provokatif. Siapapun bisa melihat ketegangan di antara mereka. Seberapa baik hubungan mereka dulu. Sebegitu dinginnya hubungan mereka hari ini. 2 jam berikutnya, aku mengobrol dengan Xiao Fan dan Lin Luo. Su Baishu dikelilingi orang di tengah. Tapi dia tampak gelisah. Dia minum gelas demi gelas. Sesekali melirik ke arahku. Dia sepertinya lupa kalau tidak tahan minum. Benar saja. Saat acara selesai, dia sudah mabuk. Lin Luo berkata padaku, sudah larut malam. Antar aku pulang ya. Oke. Belum selesai aku bilang oke. Su Baishu berlari menghampiri. Anxia, kamu mau meninggalkanku lagi? Dia berteriak sangat keras. Asal tidak tuli. Semua orang bisa mendengarnya. Saat itu juga, semua orang menatapku dalam diam. Terima kasih Su Baishu. Sekarang, aku hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Su Baishu terlalu banyak minum. Mulutnya terus mengoceh. 3 tahun lalu, kamu meninggalkanku.
Sekarang mau meninggalkanku lagi. Aku menjaga kesucianku untukmu. Kenapa kamu malah pergi dengan wanita lain? Dia menunjuk Lin Nuo dengan sangat sedih. Matanya berkaca-kaca. Orang ini pembohong. Selama ini, dia terus mengadu domba. Padahal aku menganggapnya sahabat. Lin Nuo mendorong kacamatanya. Su Baisu, kamu mabuk dan bicara sembarangan. Aku sangat sadar. Dia melotot pada Lin Nuo. Kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan dulu? Kamu bilang Anxia bertaruh dengan Xiao Liang untuk mendapatkanku. Kamu bilang dia tidak tulus menyukaiku. Makanya aku menghindarinya. Kamu bilang mau kuliah di selatan. Ternyata diam-diam kamu mendaftar di universitas yang sama dengan Anxia. Dan lagi, kamu tahu persis susu di mejaku dari Anxia. Tapi kamu dan Xiao Liang bekerja sama membohongiku. Mengatakan itu dari Xiao Liang. Aku tidak tahu semua yang dia katakan. Aku, seperti yang lain, tercengang menyaksikan drama ini. Lin Nuo tersenyum tipis. Sangat licik. Benar, aku memang membohongimu. Tapi kamu begitu mudah tertipu. Itu menunjukkan kamu juga tidak pernah mempercayai Anxia. Seluruh tubuh Su Baishu bergetar. Itu menusuk titik lemahnya. Dia menatapku dengan sedih. Maaf. Apa? Aku tidak mau jadi tontonan lagi. Aku menarik lengan baju Su Baishu. Taksinya sudah datang. Cepat, ayo pergi. Aku mendorongnya masuk ke dalam mobil. Reuni kelas ini di masa depan. Aku pasti tidak akan datang lagi. Orang tua Su Baishu sudah tidur. Aku memapah Su Baishu masuk ke rumah. Tapi dia malah mengambil sel hijau dan memakainya di kepala. Anxia, lihat topiku. Jangan main-main. Cepat minum obat pengar. Tidak mau. Pacaran 3 tahun. Pacarku selingkuh berkali-kali. Biarkan aku mabuk sampai mati saja. Kalau aku mati mabuk, mungkin dia akan kasihan padaku. Omongan macam apa ini? Seperti anak labil saja. Tapi apa dia benar-benar semalang itu? Aku bilang, kalaupun kamu mati mabuk di sini, dia tidak akan melihatnya. Tidak sepadan. Kenapa tidak bisa melihat? Su Baishu mengencangkan topi mandinya. Sambil menunjukku dengan sedih. Kamu kan di sini? Aku bilang, kamu mabuk. Salah orang. Tidak salah. Kamu Anxia. Pacarku selama 3 tahun. Kapan kita jadian? Sejak hari kita tidur bersama sampai sekarang. Keheninganku memekakkan telinga. Berikutnya adalah momen kami saling tatap dengan mata terbelalak. Setelah lama, Su Baishu menjilat bibirnya. Dengan sedikit ragu. Apa kamu tidak berpikir begitu? Otakku rasanya mau meledak. Pasti Su Baishu juga begitu. Kami berdua tidak percaya. Dan saling menatap dengan tak percaya. Su Baishu, kita sudah tidur bersama. Tentu saja kita pacaran. Kalau tidak ada pernyataan resmi. Tidak dihitung. Apa itu masih perlu dikatakan? Setelah kejadian itu masih perlu dikatakan? Pria dan wanita dewasa. Suka sama suka. Itu sama sekali bukan hal yang sama. Su Baishu hampir putus asa. Jadi selama 3 tahun ini, kamu tidak pernah menganggapku sebagai pacarmu? Aku juga hampir putus asa. Jadi selama 3 tahun ini, kamu selalu menganggapku sebagai pacarmu? Tentu saja. Itu adalah pertama kalinya yang berharga bagiku. Tunggu. Kepalaku gatal. Apa jangan-jangan otakku mulai tumbuh? Aku bilang, Su Baishu, apa kamu pernah melihat pacaran yang 3 tahun tidak bertemu? Dan tidak ada kontak? Aku pernah mencarimu. Kamulah yang tidak mau menemuiku. Dia mendengus. Pipinya sedikit memerah karena mabuk. Aku mencoba berargumentasi dengannya. Lama tidak bertemu. Kalaupun pacaran, seharusnya sudah putus. Kalau tidak bilang putus, bagaimana bisa dianggap putus? Standar ganda. Pacaran bisa diputuskan dengan telepati. Tapi putus harus diucapkan langsung. Aku bilang, aku juga sudah berpacaran berkali-kali. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Ngomong-ngomong soal itu, Su Baishu terlihat lebih sedih lagi. Kukira kamu mencari gadis lain untuk sengaja membuatku marah. Tiba-tiba aku menyerah. Ternyata selama 3 tahun ini, Su Baishu berpacaran denganku sendirian dalam pikirannya. Menjalani hubungan cinta yang sangat modern dan ekstrem. Bagaimana ya bilangnya? Sangat konyol. Tapi karena terjadi pada Su Baishu, jadi terasa masuk akal. Orang ini terlihat sombong dari luar. Tapi di dalam hatinya sebenarnya sangat polos.
Oh ya, uang 200 yuan itu. Su Baisu tiba-tiba bertanya, apakah itu untukku? Aku mengangguk. Dia meledak. Jadi di matamu aku hanya seharga 200 yuan? Itu juga untuk biaya kamarnya. Tapi melihatnya marah itu menarik. Galak tapi sedih. Tiba-tiba aku tidak mau menjelaskan. Kalau kamu tidak puas, lain kali aku tambah 50. Lebih dari 250 itu tidak bagus. Mata Su Baisu memerah karena marah. Tapi amarahnya cepat mereda. Dia berbalik dengan lesu. Kak Xia, maaf. Minta maaf untuk apa? Sebenarnya yang dikatakan Lino benar. Kesalahannya bukan padanya, tapi padaku. Aku tidak mempercayaimu lah yang membuatnya berhasil mengadu domba. Su Baisu sangat menyalahkan diri sendiri, tapi aku tidak marah. Tidak aneh sama sekali dia tertipu. Su Baisu sejak kecil hidup tanpa beban. Disayang orang tua, dipuji guru. Tidak pernah mengalami kesulitan. Apalagi mengerti liciknya hati manusia. Gadis seperti ini, di usia 16 tahun, mudah percaya pada kebohongan sahabatnya. Sangatlah wajar. Su Baisu berkata, 3 tahun lalu setelah tahu kebenarannya, dia bertengkar hebat dengannya. Setelah itu, aku mencarimu. Hanya untuk 2 hal. Pertama, ingin minta maaf langsung padamu. Yang kedua hanya ingin menemuimu. Aku merindukanmu. Keheningan mengalir di antara kami. Entah berapa lama berlalu. Bahu Su Baisu sedikit merosot. Di bawah pengaruh alkohol, dia terisak. Maaf, kamu. Jangan bilang. Su Baisu saat menangis ternyata membuat orang ingin menggodanya. Jangan menangis. Bagaimana dengan pria-pria tampan yang berfoto denganmu di Moments? Pria tampan apa? Jawab Su Baisu. Mereka semua anggota klub atau BEM. Aku bahkan tidak ingat nama mereka. Lalu bagaimana dengan Linwo? Ceritakanlah. Dari mulutnya, aku mengetahui kebenaran yang lain. Ternyata di usia 16 tahun, Su Baisu samar-samar menunjukkan tanda-tanda mulai terbuka hatinya. Waktu itu kulitku masih agak gelap. Penampilanku biasa saja. Setelah kesal selama bertahun-tahun, dia tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia merasa aku enak dipandang. Dia mulai penasaran padaku. Saat upacara bendera hari Senin, Su Baisu menatapku. Dia bertanya pada Linduo, apa Ansia sedikit lebih tinggi? Saat lari 800 meter eter, aku berlari di depan. Dia bertanya pada Linduo, apa dia akan terlalu memaksakan diri? Lalu muntah. Perubahan-perubahan ini dilihat semua oleh Linduo. Linduo menyukaiku, tapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya tersenyum lembut. Su Baisu, kamu sudah kenal Ansia terlalu lama. Kamu hanya terbiasa dengan kehadirannya. Mana mungkin itu suka? Su Baisu yang hatinya belum sepenuhnya terbuka, merasa itu sangat masuk akal. Kemudian Linwo dan Xiao Liang bekerja sama membohonginya. Mereka membuat akun Kiki palsu, menggunakan foto profil dan namaku untuk memasukkan riwayat obrolan. Mengatakan bahwa aku dan Xiao Liang bertaruh 1-0 yuan. Untuk mendapatkan Su Baisu, Su Baisu tidak percaya. Dia datang bertanya padaku, apakah aku sedang bertaruh dengan Xiao Liang. Aku bingung. Tidak ada. Tapi Xiao Liang berkata padanya, Ansia pasti tidak akan memberitahumu. Kalau dia memberitahumu, dia akan kalah taruhan. Su Baisu sangat kecewa. Aku mengikutinya setiap hari. Ternyata hanya menjadikannya batu loncatan untuk 1-0 yuan. Semakin aku gigih, semakin dia marah. Dan Linwo dan Xiao Liang masing-masing mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bekerja sama dengan baik. Terus-menerus membisikkan hasutan di telinganya. Konflik kami terus memanas. Bahkan sampai kuliah pun tidak berhenti. Linwo kuliah di Yanjing. Awalnya, Su Baisu memintanya untuk menjagaku. Bulan pertama, Linwo mengiriminya pesan WeChat. Ansia sangat dekat dengan seorang gadis di kampus. Mungkin dia sudah melupakanmu. Su Baisu merasa sedih sekaligus marah. Dia bertanya pada saudarinya, apa aku harus mengiriminya pesan dan bertanya, jangan. Ansia suka kamu yang dingin dan angkuh. Kalau kamu yang mulai duluan, kamu pasti kalah. Su Baisu percaya dan berhenti mencariku secara aktif. Kesalahpahaman itu seperti bola salju. Semakin lama semakin besar. Terus bergulir sampai malam tahun baru itu. Mendengar ini,
Aku bertanya dengan penasaran. Kenapa hari itu kamu tiba-tiba menerimaku? Karena kamu bilang sudah lama menyukaiku. Su Baishu menundukkan matanya. Perlahan berkata, mendengar kalimat itu, aku sangat senang. Jadi aku membuat keputusan. Apa? Meskipun itu hanya taruhan. Aku juga ingin membuatmu menang. Su Baishu berkata, kali ini gilirannya untuk mengejarku. Setiap pagi, dia mengirimiku pesan WeChat selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh semangat lagi. Saat aku sedang memanaskan susu di dapur dan tidak membalas, Su Baishu bertanya, apa kamu melihat pesanku? Lihat. Lalu, kenapa tidak dibalas? Aku menguap. Kita hanya terpisah satu dinding. Apa yang perlu dibalas? 3 hari terakhir, liburan tahun baru. Xiao Fan mengundangku ke rumahnya. Katanya ada sesuatu yang ingin ditunjukkan padaku. Dia mengeluarkan sebuah ponsel tua. Aku ingat, tahun kelulusan SMA. Dia merekam banyak hal dengan ponsel ini. Aku bertanya, kamu mau menunjukkan apa padaku? Kamu masih ingat video ini? Dia memutar sebuah video. Itu adalah foto bersamaku dan Su Baishu sehari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Waktu itu, Su Baishu sedang tertawa dan bercanda dengan seseorang di belakang. Aku meminta Xiao Fan untuk diam-diam merekamku. Menatap kamera dengan senyum konyol. Tunggu. Mataku terbelalak. Xiao Fan sangat bersemangat. Kamu juga menyadarinya. Su Baishu. Dia tiba-tiba masuk ke dalam frame. Benar. Tanpa ada editan sama sekali. Dalam video itu, Su Baishu dari sudut matanya melihatku sedang berfoto. Tiba-tiba dia menyelinap ke samping kamera. Selama aku merekam. Selama itu pula, dia berdiri di sana. Aku, yang berusia 18 tahun, berkata, bro, ambil fotoku yang tampan ya. Xiao Fan, panggil aku ayah. Nanti ku buat tampan. Pergi sana. Saat itu, mendengar percakapan kami, Su Baishu, yang berusia 18 tahun, tersenyum dengan lembut. Liburan selalu terasa singkat. Sebelum kembali ke Beijing, aku menemani Bibi Su berbelanja. Taman bermain yang dulu sudah lama rata dengan tanah. Dibangun gedung tinggi. Sambil berjalan, Bibi tiba-tiba berhenti. Xiaoxia, lihat tiang listrik itu. Aku melihatnya. Ternyata tidak dirobohkan. Bibi tersenyum dan berkata, saat kamu berusia 10 tahun, kamu ditinggal di taman bermain. Dia berdiri di bawah tiang ini menunggumu. Apa? Dia menungguku? Iya. Xiao Xiao meninggalkanmu di sana, tapi tidak tega. Tapi dia tidak punya uang. Jadi tidak bisa membeli tiket untuk masuk lagi. Jadi dia hanya bisa tinggal di sini menunggumu. Dia kira kamu akan keluar menyusulnya. Tapi aku juga menunggunya. Benar. Kamu menunggunya sampai gelap. Dia juga menunggumu sampai gelap. Akhirnya, karena tidak melihatmu, dia panik dan pergi mencari polisi. Mengenang masa lalu, Bibi Su menghela napas dengan sedih. Xiao Xiao hari itu menangis sangat sedih. Mengira benar-benar telah kehilanganmu. Dalam sekejap mata, kalian sudah besar. Aku menjulurkan lidah. Bibi, sejujurnya, kukira dia menangis karena dipukuli. Bibi Su, apa kamu tidak tahu? Hari itu Xiao Xiao pulang. Dia langsung berlutut di lantai dan meminta dipukul. Tapi kami memang marah. Jadi pukulan kami agak keras. Melewati tiang listrik itu, aku seolah melihat Su Baishu yang berusia 10 tahun. Berdiri di sana dengan keras kepala. Sebenarnya Bibi bisa lihat. Bibi Su berkata lagi, Xiao Xiao sebenarnya selalu menyukaimu. Aku menggelengkan kepala berkali-kali. Tidak. Dia bahkan membenciku. Bukan begitu. Sejak SMA, Xiao Xiao setiap hari menunggumu untuk berangkat sekolah. Akulah yang bersikeras mengikutinya kan? Bibi tersenyum. Nah, ini yang tidak kamu mengerti. Kalau Xiao Zhu tidak mau diikuti, apa kamu bisa menangkapnya? Sebenarnya dia setiap hari bangun lebih pagi darimu. Sengaja berlama-lama. Dan sengaja mondar-mandir di depanmu. Menunggumu untuk mengikutinya. Ternyata begitu ya. Melewati jalan yang dulu kami lalui ke sekolah. Sinar matahari terbenam menyinari. Hatiku terasa hangat. Di malam terakhir di rumah Su Baishu. Setelah para orang tua tidur, Su Baishu mengirimiku pesan WeChat. Kamu pergi kemana dengan ibuku hari ini? Taman bermain yang dulu. Dia tidak membalas lagi. Setelah beberapa saat,
Dia mengetuk pintu kamarku. Subaiso, maaf. Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf untuk apa lagi? Meninggalkanmu di taman bermain hampir menyebabkan kesalahan besar. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa tidak dikatakan lewat isi hati saja? Subaisyo sangat serius. Hal seperti permintaan maaf harus dilakukan secara langsung baru tulus. Aku pribadi berpendapat, tulisan atau surat apapun tidak setulus bertemu langsung. Pantas saja selama 3 tahun terakhir, dia ditolak berkali-kali. Tapi tetap bersikeras datang ke Yanjing untuk mencariku. Dia menjalankan prinsipnya sendiri. Aku bilang, aku akan kembali ke Yanjing besok. Dia menatapku dengan enggan. Tunggu setengah tahun lagi. Bulan September, aku juga akan ke sana. 3 tahun lalu, dia berjanji akan mengambil S2 di Yanjing. Dan dia sudah menepatinya. Subaisu. Masuklah. Dia melangkah maju masuk ke kamar tidur. Aku menutup pintu dan mematikan lampu. Kegelapan yang tiba-tiba membuat kami sulit membuka mata. Aku bertanya, kalau aku mendorongmu, apa kamu akan jatuh? Iya. Subaisu berbisik di telingaku. Asalkan itu kamu, kemanapun kamu tunjuk, kesitulah aku pergi. Jadilah itu malam tanpa tidur. Keesokan harinya Subaiso masih tidur. Aku mematikan alarmnya, mengambil koper dan bersiap pergi ke stasiun. Sebelum pergi, tiba-tiba aku teringat beberapa hari yang lalu, aku memintanya membelikanku sepasang sepatu. Uangnya belum ku kembalikan. Berapa ya harganya? Sepertinya 250 yuan. Kebetulan ada uang tunai. Jadi kutaruh di meja samping tempat tidurnya. Aku tidur sepanjang perjalanan di kereta cepat. Saat bangun, aku melihat WeChatku dibanjiri pesan dari Subaisu. Ansia, apa maksudmu? Pergi lagi tanpa pamit. Kamu mau membuatku gila. Haha, kamu benar-benar pintar menghina orang. 250 yuan. Pasti aku berutang padamu di kehidupanku yang lalu. Sehingga di kehidupan ini, aku disiksa olehmu. Aku akan segera ke Yanjing untuk memberimu perhitungan. Baiklah, aku sudah pikirkan. 250 ya 250. Asalkan kamu senang. Aku tidak masalah dengan apapun. Dia mengalami proses dari marah sampai menenangkan dirinya sendiri. Sangat perhatian. Aku tidak perlu membujuknya. Jadi aku memfoto sepatu itu dan mengirimkannya padanya. Terima kasih sudah membelikanku sepatu. Subaishu. Oh, jadi itu maksudnya. Maaf mengganggu. Pesan-pesan sebelumnya bukan aku yang kirim. Ponselku diambil oleh anjing Golden Retriever tetangga. Aku tertawa. Lalu kita sekarang apa? Jangan banyak berpikir. Orang dewasa. Kembali ke sekolah. Kehidupan kembali normal. Subaisho mengirimiku pesan setiap hari. Sesekali mengirimkan camilan dan pakaian. Dia takut aku akan pergi dengan orang lain lagi. Setiap beberapa hari sekali, dia datang ke Yanjing. Lagi pula di semester akhir tahun keempat, dia tidak ada kelas. Teman-teman sekamarku semua sudah mengenalnya. Dan bahkan disuap olehnya. Terus-menerus memujinya. Suatu malam, saat mengobrol di asrama, teman sekamarku yang di ranjang bawah tiba-tiba duduk. Gawat, gawat. Kak Sia, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Surat yang kuberikan padamu sebelumnya sebenarnya ditulis oleh teman masa kecilmu. Aku tertegun sejenak. Dia kira aku tidak ingat. Dengan panik, dia berkata, akhir tahun lalu, bukankah aku memberimu sepucuk surat? Waktu itu, aku tidak memberitahumu dari siapa. Karena kamu bilang tidak mau menerima apapun dari Subaisu. Dia terlihat bersalah sejenak dan menjelaskan, tadinya aku juga tidak mau membantu, tapi hari itu sangat dingin dan turun salju. Kamu waktu itu sedang magang di luar kota, tidak ada di kampus. Subaisu tidak tahu. Dia menunggumu di bawah asrama kita sangat lama. Seorang gadis sendirian. Kasihan sekali. Aku ingat ini. Teman sekamar yang lain bilang waktu itu seluruh gedung membicarakannya. Lagi pula, di kampus kita tidak ada gadis secantik itu. Aku tertegun. Lalu, dia tidak menemuimu dan sangat kecewa. Memintaku untuk menyampaikan surat itu. Tapi aku tidak berani memberitahumu. Aku hanya bilang itu dari seorang gadis dari jurusan sebelah. Maaf ya, Kak Sia. Aku juga tidak tahu apa isi surat itu.
Apa itu menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian? Aku terdiam untuk waktu yang lama. Sebenarnya aku seharusnya mengenali tulisan Su Bai Su. Aku sangat mengenalnya. Tapi teman sekamarku bilang itu dari gadis jurusan sebelah. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Itu adalah hari kedua setelah ayahku meninggal. Su Bai Su mengetahui kabar itu pada hari itu. Di dalam surat itu hanya tertulis satu kalimat. Kamu masih punya aku. Musim dingin berlalu. Musim semi tiba. Bunga-bunga bermekaran di musim semi yang hangat. Xiao Fan memberitahuku beberapa hal yang dia dengar. Xiao Liang diterima di program Pasca Sarjana, tapi dilaporkan selama masa pengumuman. Dia punya banyak musuh. Pernyataan tidak pantas yang pernah dia buat dulu semuanya ada tangkapan layarnya. Penerimaannya dibatalkan. Lin Nuo datang menemuiku beberapa kali lagi, tapi aku menolaknya dengan tegas. Dia juga ikut ujian masuk Pasca Sarjana, tapi gagal di wawancara tahap kedua. Kudengar dia ingin mencari koneksi untuk masuk ke perusahaan besar di Anjing. Tapi dia tidak punya banyak teman sejati. Tidak ada yang mau membantunya. Mengenai nasib mereka setelah itu, aku tidak tahu lagi. Bulan Mei, saat skripsi hampir selesai, Su Bai Su datang menemuiku lagi. Sebelum berangkat, dia menyatakan cinta lagi. Sudah musim bunga kaca piring lagi. Dulu, kamu pernah memberiku bunga kaca piring. Aku sebenarnya sangat suka. Ansia, maukah kamu jadi pacarku? Aku bilang, saat kamu turun di stasiun Barat Yanjing. Kalau aku muncul di pintu keluar, itu artinya setuju. Kalau aku tidak muncul, berarti kamu harus berusaha lebih keras lagi. 4 jam kemudian, Su Bai Su melihatku saat keluar dari stasiun. Matanya langsung berbinar. Aku tersenyum padanya. Dia melompat gembira. Seperti gadis remaja yang polos. Menerobos keramaian berlari ke arahku. Kakak, panggilnya dengan manja. Dulu ku minta panggil begitu. Dia tidak mau. Sekarang, setelah hubungan kami resmi, dia malah memanggil dengan begitu menggoda. Kakak, kamu tahu hari ini hari apa? Hari jadi pertama kita pacaran. Dan, 12 tahun yang lalu pada hari ini, kakak Ansia yang berusia 10 tahun datang ke kota membawa tas dan bertemu denganku yang berusia 10 tahun. Su Bai Su mengeluarkan sekuntum bunga kering. Penanda buku itu adalah bunga yang dulu kuberikan padanya. Dibuat menjadi bunga kering, supaya bisa disimpan lama. Selamat 12 tahun, Ansia. Aku akan selalu mencintaimu.